Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa hari ini hari Jumat 18 Maret 2022 menutup minggu ini dan hari ini ya dengan candle yang lumayan lah. Seharian melemah, cuman waktu menuju closing banyak tarian ya karena memang juga ada rebalancing hari ini. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah teman-teman bisa kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Untuk hari ini juga masih oke, 19,134 triliun. Mohon maaf, membesar dari biasanya ya. Dengan pergerakan asing hari ini net buy, jumlahnya tidak terlalu besar, 72 miliar totalnya. Itu di pasar reguler 135 miliar, dan di pasar nego ada net sell 63 miliar. Kalau kita lihat juga bursa regional beragam, ada yang hijau, ada yang merah, dan lain sebagainya. Dan untuk saham-saham yang mohon maaf, agak kurang enak ini leher saya. Tenggorokan. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Ada Telkom 262 miliar, BBYB 142,2 miliar, Astra 115 miliar, BBNI 64 miliar, BBRI 43,3 miliar, Gudang Garam 31,1 miliar, Antam 21,6 miliar, Alfamart 20,5 miliar, Cepin 19,7 miliar, Ali 19,2 miliar, Inco 17,5 miliar, Tins 14,1 miliar, MTEK 13,1 miliar, Akra 9,5 miliar, dan INKP 6,9 miliar. Lalu masuk ke saham-saham yang asing, ada PTBA 190,7 miliar, Bank Mandiri 135,6 miliar, Bank BCA 131,2 miliar, Adero 100,8 miliar, BRMS 44 miliar, MDKA 39,4 miliar, Harum 25,1 miliar, SMGR 23,2 miliar, S Hardware 21,4 miliar, HMSP 20,4 miliar, Tower 17,8 miliar, Arto 15,1 miliar, ITMG 13,5 miliar, ICBP 13 miliar, SMRA 12,3 miliar, Unilever 10,2 miliar, United Tractor 5,9 miliar, Mika 3,1 miliar, dan TPIK 2,6 miliar. Ada Indi juga 1,6 miliar. Tuh kan beda ini, Indi di atas tuh PTBA Adaro merah-merah, Indinya hijau. Nanti kita bahas deh. Nah, ini mohon maaf juga ini keyboardnya mencet-mencet. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini dia turun 0,14% dengan candle yang tidak terlalu kuat turunnya, sudah melemah lah kalau kita lihat ya. Soalnya memang hari ini tuh ada rebalancing, jadi memang closingnya agak tidak terlalu jelas karena banyak yang ditarik, banyak juga yang dibanting dan lain sebagainya. Nah, melanjutkan analisa kemarin setelah IHSG reject di area resistnya ya, IDX Finance juga koreksi, IHSG juga koreksi, sempat all time high baru, dan akhirnya hari kemarin koreksi juga. Lalu hari ini melanjutkan penurunan. Sesuatu yang wajar karena setelah reject dari resist itu kalau turun tuh wajar banget. Karena supply banyak, demand melemah, dan akhirnya turun. Sama ketika suatu saham kena support ya. Misalkan di mana nih kalau contoh IHSG. Nah, ini kan di sini dia turun kenceng. Nah, di sini ada reject nih.
terus ini pullback sekali lagi, reject lagi, akhirnya naik. Di sini juga kena support, ada reject, naik. Kena support, ada reject, naik, akhirnya breakout dan membentuk uptrend channel. Nah, kemarin IHSG juga sama, di area resist dia ada candle reject 17 Maret, lalu hari ini melanjutkan penurunan, cuman bagusnya itu pantulannya sudah cukup kuat. Saya kira juga dia bisa sampai sekitar 6910 sampai 6900, tapi ternyata enggak, hari ini low-nya cuman sampai 6926, lalu ada pantulan. Nah, saya rasa ini ada minor trend IHSG di sini ya. Nah, di sini yang terlihat dia sudah patah. Kalau kita lihat ini di garis hijau yang kecil ini kan dia kan waktu naik membentuk tren juga. Mungkin kalau di daily nggak begitu kelihatan ya. Cuman kalau misalkan teman-teman main ke intraday, saya yakin bakal terlihat dengan jelas kalau dia membentuk sebuah uptrend channel dan terlihat sudah patah. Jadi mungkin bisa juga ini pullback untuk turun lagi pun bisa juga, atau gimana pun skenario-nya. Cuman satu hal yang pasti, IHSG sudah patah untuk tren kecilnya seperti itu. Nah, untuk area support saat ini ada di sini tuh tadi 6910 sampai 6900. Makanya kayak saya kira IHSG sampai ke sana. Cuman selama tidak jebol area itu tidak ada masalah sama sekali ya. Tuh, bisa jadi dia cuma turun sampai trend line terus naik lagi pun bisa juga. Dan kalau kita lihat flow asingnya juga masih bagus seperti itu. Yang jadi PR adalah kalau IHSG patah dari garis warna merah, artinya dia nggak uptrend lagi, terus habis itu jebol garis hijau, itu dia bakalan valid reversal. Satu hal yang perlu diwaspadai, ada potensi bearish divergence dari IHSG itu di daily ya, dan ini cukup kuat daily dan MACD, yang artinya cuman untuk sekarang masih potensi karena MACD-nya belum dead cross. Tapi kalau misalkan MACD daily-nya sampai dead cross, ini kan harga ke atas ya, sedangkan indikator ke bawah. Jadi saya rasa koreksinya bakalan agak lumayan kalau misalkan sampai terjadi divergence. Ada potensi worst case skenario sampai 6820 kalau sampai bearish divergence. Dan itu juga potensi. Yang jelas sama, PR-nya tinggal batasi resiko aja. Karena mau gimana pun market tetap bakal ada ya saham yang manggung dan tetap bakal ada saham yang koreksi. Seperti itu. Gunakan angka-angka ini dulu, mungkin sampai rejectnya semakin kuat ya. Karena kalau hari ini sih saya lihatnya candlenya baru turunnya melemah, belum tekanan belinya kuat tuh belum. Jadi masih bisa turun juga seperti itu. Nanti kalau misalkan udah ada candle yang kuat, misalkan contoh kayak gini ya, ini kan kuat dia. Terus ini juga kuat, 10 Maret nih candlenya dia kuat, 11 Maret dia candlenya kuat. Nah itu baru bagus dia mereject dari support. Jadi saya rasa masih ada potensi untuk koreksi lagi. Tapi kalau misalkan enggak, ya tinggal naik dia menuju 6990 sampai 7000 lagi. Kalau breakout baru bakalan bagus seperti itu. Batasi resiko, gunakan angka-angka support tadi, dan ya jaga psikologis, lalu jaga modal juga. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan yang akan kita bahas. Kita mulai dari yang mungkin dijualin asing dulu aja ya. Saya pengen ngecek PTBA. Turunnya agak lumayan, apakah bisa dimanfaatkan untuk beli? Karena bentar lagi juga dia mau bagi dividen. Satu hal yang pasti ya, kalau misalkan teman-teman income investing dan lain sebagainya, PTBA adalah stok yang menarik, saham yang menarik. Karena saya yakin juga pendapatannya bakal gila-gilaan di tahun ini. Tinggal dividen payout ratio-nya aja berapa gitu. Cuman kalau kita lihat dari TA, untuk hari ini dia malah kurang enak. Ini kayaknya kena rebalancing doang sih. Sebentar, saya pengen ngecek chartnya. Karena memang ya ini ternyata sepertinya kena rebalancing untuk si PTBA. Jadi ya nggak masalah closingnya kalau menurut saya. Yang jualan juga cuma satu, si ZP ini. Ya, ZP jualan 0,5 triliun. Dan ya kelihatan bandar movementnya jelek banget. Tuh. Tapi ini efek rebalancing doang sih, bukan dari pergerakan aslinya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin worst case skenario ya, kita bahas aja TA-nya. Hari ini dia turun 3,94% dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar juga. Satu hal yang jelek adalah PTBA lower high dan lower low lagi. Artinya dia masih downtrend. Nah, di sini kan dia turun. Ini lower high, di sini dia lower low, ini lower high, terus dia breakdown lower low. Dan worst case skenario-nya dia bisa inverted cup handle. Targetnya ke sini. Tuh.
Cuman saya rasa besok bisa dilihat dulu aja hari Senin karena ini efek rebalancing ya. Yang jelas PTBA dia turun sampai 3000 pun ya. Kalau menurut saya tidak ada masalah sama sekali PTBA ini. Bisa aja dia mau retest pullback 3000 setelah kemarin dia breakout. Nah, dia bisa aja retest 3000 baru naik lagi pun juga tidak ada masalah. Yang sebelumnya area demand di retest jadi yang sebelumnya area supply di retest jadi area demand seperti itu. Cuman kalau dilihat dari pergerakan hari ini masih lumayan kuat turunnya, jadi lebih baik wait and see dulu aja karena agak bias juga ya. Rebalancing lebih baik besok dilihat Senin dulu aja ada coveran atau enggak. Cuman harusnya sih kalau yang kebanting kayak gini ya, Seninnya juga bakalan ada coveran seperti itu. Tinggal kita lihat dulu aja. Untuk saat ini supportnya sebenarnya 3200, sayang banget dia dijebol. Artinya support selanjutnya si PTBA ada di sekitar 3100 ya sini. 3170 sampai kalau kita bikin area lebar sampai 3000 itu supportnya si PTBA untuk saat ini. Untuk resisten berarti di sini 3230 sampai 3250. Entah dia besok melanjutkan penurunan baru rebound, kalau enggak karena ini rebalancing besok dia langsung ditarik ke atas lagi. Dilihat dalamnya juga kurang enak ya. Dari moving average-nya juga dia udah closing di bawahnya, lower high lower low, big distribusi. Cuman ya sekali lagi ini saya rasa efek dari rebalancing aja. Tuh ZP-nya keluar nih 0,5 triliun. Mantep banget tuh duit ya. Udah kayak saldonya Doni Salmanan. Jangan-jangan ini disita. Nggak bercanda ya teman-teman. Untuk PTB ya, yang jelas batasi resiko aja. Kalau by performa ya, kalau kita ngomongin sedikit tentang fundamental tipis-tipis lah, ini saya rasa masih bakalan bagus banget. Karena ya logika simpelnya aja, teman-teman kalau misalkan mau membandingkan laporan keuangan yang bakalan ada ya, silakan teman-teman lihat aja laporan keuangan harga batu bara itu tahun 2018. Itu kan puncak-puncak jayanya batu bara tuh 2018, dan itu harganya cuman sampai $100 itu harga batu bara itu, dan sekarang dia udah sampai bahkan terakhir kemarin kalau nggak salah $400 ya tuh, dan gila banget kalau menurut saya. Jadi ya saya yakin bakalan jauh lebih kinclong dari 2018 harga fundamental dari saham-saham batu bara ini. Cuman memang kalau kita ngomongin capital gain harga saham ya kita harus melihat mekanisme pasarnya tuh dengan adanya seperti ini dan lain sebagainya. Batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Bank Mandiri. Yang kalau menurut saya sih ya, ini menurut saya, cuman semoga aja nggak kejadian ya. Ada potensi dari dividen trap. Kalau menurut saya ya, hari ini Bank Mandiri turun 0,31% dengan volume yang sangat besar, bahkan dari 3 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu dia volumenya turun besar, volumenya sangat besar, reject dari area supply, dan ya terjadi distribusi. Hari ini dia cumdit dan 21 besok dia exit. Dan saya rasa kurang enak untuk dividennya, apalagi juga dividennya cukup besar. Tadi saya hitung-hitung kalau misalkan closing di harga 7.900, yieldnya itu sekitar 4,5% kalau nggak salah ya untuk Bank Mandiri ini. Jadi saya rasa potensinya kalau misalkan besok terjadi dividen trap, Bank Mandiri bisa turun 4,5% tuh, round ya, sekitar lah, mungkin kita amanin 4% aja deh, nggak usah 4,5. Jadi saya rasa dia bisa turun sampai ke area 7.600 bahkan sampai 7.500 seperti itu. Saat ini Bank Mandiri berada di area supply kuat. Ini bukan resisten lagi, ini area supply. Di area 8.000 sampai 8.200 itu area supply untuk Bank Mandiri. Dan kalau teman-teman lihat ya, sejak bulan 16 Maret dia rejectnya udah kuat-kuat. Apalagi 17 Maret ini candle jelek banget dengan volume besar. Ini juga kalau teman-teman lihat 17 Maret nih ya, terutama kalau 16 Maret sih masih ada spreadnya, dia naik 2%-an, tapi 17 Maret ini kan dia 0%, maksudnya harga gak kemana-mana tapi volumenya tuh sangat besar. Itu indikasi dari akumulasi kalau gak distribusi. Nah kalau kita lihat dari posisinya dan juga kita lihat dalamnya sekalian, ya memang kemarin sudah terjadi distribusi seperti itu. Nah artinya ya
udah terlanjur cumdit juga sih. Yang jelas teman-teman kalau misalkan punya barang, batasi resiko aja. Worst case skenario-nya apa? Worst case skenario dari Bank Mandiri adalah dia jebol 7.500. Kalau dia jebol 7.500, ada potensi double top dan dia bisa ke area demand-nya lagi di sekitar 7.350 sampai 7.000-an. Tuh. Cuman satu hal yang pasti ya, harusnya ini area 7.300 sampai area 7.000 itu harusnya nggak dijebol, karena ini bakalan sudah menjadi area kuat. Kemarin dia sempat konsol berapa lama di sini nih, dari bulan Oktober sampai bulan Januari, 3 bulan dia konsolnya pun juga bagus. Kalau kita lihat ya, ini di sini bandar movementnya oke, asingnya pun juga oke waktu konsol. Jadi saya rasa ini bakalan jadi area demand kuat. Jadi mungkin worst case skenario dia retest baru habis itu naik lagi seperti itu, karena trennya juga masih sangat oke. Nah, kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah, kalau menurut saya santai aja, dividen ini adalah bonus. Yang PR adalah kalau misalkan ngambil di atas ya, maksudnya bisa coba dilihat dulu aja, karena bisa juga kayak BBRI ya, setelah dia dividen trap beberapa hari selanjutnya langsung digas lagi pun bisa juga dapat capital gain, dapat dividen juga. Cuman ya untuk kasus Bank Mandiri besok kita lihat. Tapi kalau saya lihat dari potensinya sih besar untuk terjadi dividen trap. Nih, dari volume buangan, candle, posisi, distribusi. Cuman ya selama tren tidak patah, tidak ada masalah untuk Bank Mandiri. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk support daily masih di sini 7.500. Itu support 1, support 2-nya di sekitar 7.400 sampai 7.000 dan ini area demand. Seperti itu. Untuk Bank Mandiri lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa nih? Kayaknya untuk PTBS sama Adaro kena rebalancing ya. ITMG sama Indinya hijau, wajar-wajar aja. Kita coba masuk ke yang dibeli asing aja. Saya malah pengen bahas yang nggak kena rebalancing. Ya kayak Gudang Garam loncat 9%, dia juga kena rebalancing dari FTSE. FTSE. Kita coba cek Antam aja deh. Oke. Hari ini Antam naik 1,7% dengan volume yang masih tidak terlalu besar. Nih ya, volumenya masih kecil. Cuman bagusnya dia sudah candlenya hijau, jadi cakep dan tidak membuat low baru sejak 16 Maret 2022. Nah, posisi saat ini Antam berada di area MA20 juga, which is itu area yang bagus dan itu harga murahnya dia juga, dan berada di support 2350. Sorry. Nah, ini kan supportnya 2350 ya. Sebelumnya di sini dia resist. Ketika di breakout ketika di breakout dia jadi support, dan kalau kita lihat sudah ada reject dan rejectnya cukup kuat ya. Ini di tanggal 16 walaupun volumenya kecil tapi sudah ada volumenya. 17 dia volume kecil, 18 hari ini dia volumenya juga ada. Yang jelas dia tidak jebol atau tidak closing di bawah 2350. Kalau misalkan teman-teman pengen beli ya, ini ada di harga termurah, tinggal pasang stop loss aja. Tapi kan masih posisinya spec buy tuh. Kalau mau tunggu konfirmasi ya tunggu ada tarikan dengan volume dulu aja. Tinggal disesuaikan dengan style masing-masing. Nggak jelek juga Antam ini, karena dia bisa juga retest atau pullback dari downtrend channelnya ya. Setelah kemarin dia di breakout lalu turun dan sudah itu. Jadi ya itu, selama dia tidak jebol 2350 saya rasa Antam tidak masalah. Tapi kalau dia jebol 2350, next supportnya ada di 2200. Sedangkan untuk resisten pertama di sini sekitar 2500, lalu resisten kedua di 2600 sampai 2660, dan target adalah menutup gap. Cuman teman-teman jangan wah itu Antam ada gap, bentar lagi pasti ditutup. Teman-teman harus mengingat juga. Dulu Antam tuh pernah ada gap di sini ya, tuh bulan 26 Februari 2021 dan ditutupnya hampir 1 tahun lebih. Tuh. Jadi ya
hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi. Dan teman-teman kalau misalkan memanfaatkan kayak gini ya harus siap dengan resikonya juga, dibawa sideways, dibawa turun. Nah, itu pasti psikologisnya kacau waktu diturunin di sini tuh. Pakai dia ARB volume besar tuh ya. Seperti itu. Jadi tuh batasi resiko aja untuk si Antam. Selama nggak jebol support tadi oke lah. Tapi kalau jebol, toleransi terakhir 2200 kalau menurut saya. Selama nggak jebol oke, tapi kalau jebol 2200 itu baru agak bahaya. Semoga aja bisa ada tarikan ya. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, ini posisinya bagus. Dia pasti moving average juga. Akumulasi masih oke. Cuman hari ini netral doang. Jadi ikuti TA-nya aja, batasi resiko. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek Inco juga naik nih 4% nih. Kayaknya baru, oh ya, hari ini juga gara-gara minyak naik ya. Jadi komoditas pada naik juga. Kita coba cek, saya pengen ngecek yang merah-merah aja. Beberapa small cap. Oh, saya mah bingung ya bahasa apa nih. Lihat-lihat yang hijau-hijau deh. Hijau-hijau juga sama aja ini MNC-an ini. Kita coba cek ADMR aja deh, yang hari ini masih menguat ya. Ini memang saham tahan badai. Oke, hari ini ADMR naik 7,65% dengan volume yang bagus. Cuman agak disayangkan dia closing di 1830. Padahal kalau misalkan dia closing di atas 1835, itu besok dia tinggal menuju ke sini 1965 sampai 2050 tuh. Terakhir dia naik dari IPO harga 100 ya. Itu kalau masih ada yang hold sampai sekarang berapa persen tuh, kayaknya 2000 ngalahin kripto ini. Dari 100 rupiah sampai sekarang ya 1700%. Dulu pernah saya bahas waktu dia penan di sini ya, bullish penannya untuk si ADMR ini. Di sini dia bullish penan, continuation dengan base skenario bisa seperti ini. Kalau teman-teman masih ingat konten saya yang dulu ke 2400, cuman ya kemarin dia sudah berhasil breakout, jalan sampai 1800, lalu konsol lagi. Kalau kita lihat konsolnya juga sebenarnya ada potensi membuat pattern continuation lagi, sama penan di sini. Bisa kayak gini ya. Nih, dia bikin continuation lagi dan berhasil breakout, retest, lalu hari ini akhirnya naik dengan volume yang bagus juga. Nah, untuk menghitung target all time high bisa menggunakan Fibonacci, bisa pakai extension, cuman saya lebih suka pakai retracement, sama aja sebenarnya. Bedanya juga nggak jauh-jauh. Nah, kalau buy target Fibonacci retracementnya yaitu di sini 1,382 sampai 1,618, itu di area 1970 sampai area 2055. Syaratnya adalah dia harus breakout high-nya. Nah, high-nya kan di 1835. Kalau misalkan dia breakout 1835, nah itu bakalan cakep karena target selanjutnya bisa ke sini. Seperti itu. Batasi resiko aja, volumenya bagus, harusnya besok berlanjut untuk si ADMR ini kalau menurut saya. Lihat dalamnya, yang beli pun juga masih oke ya. Ini bandar movementnya juga masih sangat oke. Foreign flow-nya juga masih sangat oke, nggak ada masalah sama sekali. Tinggal pasang trailing stop. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen masuk, pengen kejar ya, ini terlihat ADMR juga bikin support intraday di area 1800 tuh. Selama nggak jebol 1800 arahnya harusnya ke atas. Tapi kalau jebol 1800 ya siapa tahu dia mau pullback dulu ke 1700 juga bisa juga karena belum di retest. Karena kalau misalkan kita lihat ya yang kemarin setelah dia breakout ini juga ada retest dulu. Di sini dia breakout sempat naik dikit tapi dibawa retest baru akhirnya naik seperti itu. Batasi resiko aja, support terdekat 1800, support keduanya di 1700. Resisten tadi udah juga. Untuk ADMR lanjut coba kita cek apa nih, kita coba cek Inco aja ya, nemenin si Antam tadi naiknya lebih kuat. Oke, hari ini Inco naik 4,04% dengan volume yang bagus
Dan saya rasa Inco sudah valid short term reversal nih. Teman-teman kalau misalkan lihat di daily mungkin nggak begitu kelihatan. Tapi kalau di intraday sudah terlihat, saya yakin ini harusnya double bottom. Ini bottom 1, lalu ini bottom 2. Ataukah mau cup handle pun sama aja. Yang jelas dia sudah higher low dan sudah higher high. Which is itu sudah bagus untuk Inco. Terakhir dia kena sell on strength di 8 Maret, habis itu koreksi semua komoditas turun sampai area kuatnya 5.500. Itu kan sebelumnya area dia konsol ya, ketika breakout. Nah, ini pullback, akhirnya dia mantul lagi seperti itu. Nah, untuk target naiknya si Inco ya, kita bisa tarik pakai Fibonacci retracement juga 7050 sampai 5450. Nah, ini targetnya dia bisa ke sini 6475 6425. Cuman kalau kita lihat 6250 ini resisten kuat untuk si Inco. Dia rejectnya kuat, ini juga area supply dan ya seperti itu. Nah, kalau misalkan Inco lanjut menguat ya, itu WJ sudah valid reversal. Target pertama saya rasa di sini dulu 5950 sampai 6000. Di sini juga ada resisten. Baru setelah itu di 6200 6250 baru tadi ke target ketiganya. Sedangkan untuk support ada 5500. Selama tidak jebol 5500, Inco tidak masalah seperti itu. Itu pasti support ya. Nah, dilihat dalamnya flow-nya juga menarik, akumulasinya masih ada, dia respon dari EMA20 dan sudah rebound. Cukup menarik, tinggal batasi resiko aja kalau teman-teman masih punya barang atau pengen masuk. Cuman ya posisi sekarang dia di resist ya, 5.800 ke 6.000, nanti bisa pullback dulu baru naik gitu bisa juga. Yang jelas sama batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.